Hai sahabat Sempuasif, kita jumpa lagi pagi hari ini dalam topik pembicaraan tentang parenting. Hari ini saya akan diskusi dan sharing tentang buku Teaching with Love. Bagaimana mendidik, bagaimana kita hidup bersama dengan anak kita, memberikan edukasi, mengajar mereka dengan kasih sayang. Teaching with Love. Sahabat Sempuasif, kita percaya bahwa Anda, saya, anak-anak kita, siapapun dia, itu semua adalah buah daripada kasih, ya, buah dari kasih. Dan saya yakin Anda dan saya juga percaya, ya, bahwa anak kita itu semua adalah pemberian daripada Tuhan, dan kita semua punya harapan agar supaya kelak anak yang Tuhan titipkan pada kita, yang lewat kita, kelak kita berharap mereka bisa tumbuh besar menjadi anak yang sukses, anak yang berguna, anak yang berbakti, dan lain sebagainya. Dan untuk bisa mencapai itu semuanya, maka kunci yang bisa kita pakai karena kita mengetahui bahwa mereka adalah buah kasih, maka kita berusaha sebisa mungkin mengajar, mendidik mereka dengan kasih, teaching with love. Jadi sesungguhnya buku ini adalah rangkuman dari pengalaman saya bersama dengan istri, dengan anak-anak kita waktu mereka masih kecil-kecil. Kita berpikir bagaimana ya lebih gampang dan jauh dan pasti lebih mudah buat anak daripada membesarkan anak. Ya betul ya. Jadi kita nggak perlu belajar, kita bisa punya anak. Buat anak itu nggak susah. Tapi yang pengalaman yang kita dengar, pengalaman yang kita lihat, yang kita alami adalah membesarkan anak itu adalah tantangan dari hampir setiap orang tua. Nah, dalam buku ini, bab pertama saya mulai menulis konsep-konsep dasar agar supaya kita sebagai orang tua tidak sampai salah arahnya. Jadi bab 1 saya mengatakan bahwa intisari atau essential of human being is love. Essential of flower is beauty. Jadi maksudnya adalah intisari daripada setiap manusia adalah kasih, dan intisari dari bunga adalah kecantikan. Jadi jangan dicampur adukan, disalah artikan malahan. Suatu saat waktu saya bicara di Dabok Singkep di Kepulauan Riau sana, itu sekitar 11-12 tahun yang lalu, saya ingat di sana ada nama bunganya sangat jelek sekali. Tapi hakikat, tapi intisari daripada bunga adalah cantik. Walaupun nama bunga di sana disebut bunga tai ayam. Namanya kan jelek sekali. Tetapi walaupun namanya begitu jelek, hakikat bunganya tetap adalah beauty, adalah cantik. Jadi papa mama, kita semua tahu bahwa manusia adalah kasih. Jadi untuk anak-anak kita nggak perlu mendandani mereka biar ganteng, mendandani mereka biar cantik dan lain sebagainya. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Jadi itu hakikat dasar daripada manusia adalah kasih sayang. Nah, dengan teaching with love ini kita bisa melihat banyak hal. Misalnya dalam suasana kita mau menghukum anak kita, hukumlah mereka dengan kasih sayang. Kita mau membantu mereka belajar, membantulah mereka dengan kasih sayang. Waktu kita mau apalagi, jadi teaching with love. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan mereka, disiplinkanlah mereka dengan kasih sayang. Ya, jadi hal-hal seperti ini akan membantu dan membentuk anak kita nantinya. Nah, di preview saya sebelumnya saya mengatakan bahwa hampir semua orang tua ingin anaknya berhasil di kelak kemudian hari. Tapi sering-sering apa yang dilakukan sekarang ini tidak seperti yang diharapkan. Atau sebaliknya, yang saya suka mengatakan bahwa
waktu anak kita bisa dibentuk, waktu anak kita bisa kita arahkan, sering-sering orang tua lupa atau tidak membentuk atau tidak mengarahkan. Tapi saat anak kita sudah kurang bisa atau susah untuk diarahkan, nah saat itu baru orang tua baru berusaha mau mengarahkan dan sebagainya. Makanya masalah sering terjadi. Nah, kapan saat yang paling bagus, saat yang paling enak bagi Anda dan saya untuk membentuk anak kita? Jawabannya adalah saat anak kita masih sangat tergantung pada kita. Ya, jadi saat anak kita tuh masih sangat tergantung sama kita, saat itulah sesungguhnya saat yang paling bagus kita membentuk mereka. Ya, saat yang paling bagus untuk membentuk mereka. Kapan saat-saat seperti itu? Kalau saya bisa mengatakan bahwa itu saat-saat balita, itu saat yang paling bagus. Kita sudah pernah bicara soal otak, kita udah pernah bicara tentang multiple intelligence dan lain sebagainya. Sesungguhnya dari pembicaraan, pembahasan yang kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat Sempuasik, Anda sudah bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan, oh iya ya, teknik-teknik, cara-cara, dan kemampuan-kemampuan, serta kepintaran-kepintaran yang dimiliki oleh anak kita. Nah, jadi pada dasarnya, anak yang berusia 6 tahun, secara perkembangan otak mereka itu sudah hampir 80% daripada otak normal manusia. Jadi yang pertama kali mulai berkembang itu bukan otot, bukan fisik, tapi adalah otak anak kita. Jadi waktu dia lahir sampai usia 5-6 tahun itu sudah hampir lengkap sudah pertumbuhan otaknya. Nah, saat otak tersebut bertumbuh, berkembang, nah kita sebagai orang tua harus menyertai anak kita agar supaya perkembangan otak tersebut kita juga bisa membantu mereka mengisi agar supaya otak yang sudah berkembang sampai 80% tersebut mengisi, memuat, atau ada istilahnya kalau kayak komputernya tuh inputnya sudah kita berikan, dan ini akan mereka bawa seumur hidup. Jadi selama 5-6 tahun itu kebiasaan apa yang Anda dan saya mau bentuk dalam diri anak kita, itu saat yang paling bagus untuk kita bisa masukin, ya kan, agar supaya kesan-kesan yang sudah kita berikan pada mereka itu akan terbawa pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, saat usia mereka masih kecil seperti itu adalah saat-saat yang mereka tidak harus belajar atau mengembangkan kemampuan kognitifnya. Sesungguhnya, para sahabat Sempuasik, kemampuan kognitif, kemampuan belajar anak atau setiap manusia itu mereka mulai bisa belajar dikembangkannya itu sejak usia dari 8 tahun ke atas. Nah, oleh karena itu prinsipnya kalau di bawah 8 tahun nggak usah cerita soal matematika, nggak usah cerita soal hafalan, IPS dan sebagainya. Sesungguhnya belum perlu. Tapi yang paling perlu diberikan pada mereka saat-saat seperti itu, terutama sampai usia 6 tahun, ya, adalah hal-hal yang mereka bisa pelajarin dengan konsep bermain. Yang harus mereka pelajarin adalah bagaimana diri mereka mengenal diri dia, bagaimana mereka mengenal orang lain, bagaimana emosinya, perasaannya yang harus dikembangkan. Nah, oleh karena itulah saat-saat yang disebut sebagai golden age, paling bagus kita mendidik mereka, mengguyur mereka dengan kasih sayang yang kita miliki. Mengguyur mereka dengan kasih sayang yang mereka miliki. Jadi, para sahabat Sempuasik, anak kita saat-saat mereka masih usia-usia bawah seperti itu, itulah saat yang harus kita membentuk. Apa yang kita harus bentuk untuk diri anak kita?
Perlu nggak kita membentuk mereka disiplin diri? Yes, saat seperti itu mereka sudah harus belajar disiplin diri. Waktu anak kita kecil seperti itu, perlu nggak kita mendidik mereka untuk punya percaya diri? Ya, mereka perlu nggak kita latih keberanian? Ya, perlu nggak kita melatih agar supaya mereka sendiri bisa membantu diri mereka? Perlu. Perlu nggak kita melatih mereka goal setting? Iya, tapi bukan goal setting seperti orang dewasa. Nah, untuk anak-anak kecil seperti itu, kita perlu mengajari kejujuran dan kita harus sudah bisa mulai mengajari pada mereka iman, ya kan, kasih terhadap Sang Pencipta. Nah, itu adalah dasar-dasar fondasi atau basic bagi seseorang untuk tumbuh menuju dewasa. Ya, jadi ada beberapa poin-poin seperti ini yang perlu kita ajarkan agar supaya anak kita nanti waktu mereka menuju dewasa, mereka sudah punya satu landasan sehingga mungkin mereka bisa lupa, kenapa ya? Kok kita bisa seperti ini ya? Kok kita kayaknya nggak sulit berhadapan sama orang lain, bergaul sama orang lain? Anak kita mungkin dia nggak tahu, tapi semuanya itu pembentukannya itu waktu mereka memang belum tahu. Nah, para sahabat Sempoasi, saya ingin sharing, ya, berapa banyak orang tua yang tadi saya sharingkan, salah satu poin adalah keberanian. Tapi kebanyakan orang tua melatih keberanian anak-anaknya atau melatih ketakutan anak-anaknya. Jawabannya, banyak yang melatih ketakutan. Kenapa? Hati-hati loh ya, nanti genderuwo keluar loh, genderuwo loh, hantu loh, kamu ini loh, itu loh. Jadi ditakut-takutin. Jadi anak tuh bukannya kita melatih keberaniannya, sebaliknya malah kita melatih ketakutan dan kita mengembangkan ketakutannya. Apa-apa, ntar ditangkap polisi loh, ntar ini loh, ntar itu loh. Jadi kalau itu ada dalam diri kita tanpa kita sadari, kadang-kadang kita berpikir kita masih bermain-main. Hati-hati dengan apa yang kita keluarkan, kata-kata yang kita keluarkan, karena semuanya itu akan kerekam. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan kerekam dan itu akan berbekas dan tertancap dan susah dibuang. Ya, karena itu kalau para sahabat Sempoasi, Anda bisa cek diri Anda sendiri. Kadang-kadang ada beberapa hal yang Anda nggak ngerti, kenapa ya saya takut ini, kenapa ya saya nggak berani ini. Itu semua terbentuk waktu di golden age seperti itu. Nah, pengalaman yang kita pernah alamin adalah untuk iman anak dari usia kecil, kita sudah bisa menceritakan atau membacakan atau kasih tahu sama dia tentang kebaikan, kasih Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, masa si anak bisa mengerti? Anak bisa mengerti, ya. Sejak mereka dilahirkan, mereka adalah titipan Tuhan, pasti itunya sudah ada punya semuanya. Jadi apapun agama kita, sesuaikan dengan agama kita boleh membimbing mereka, cerita sama dia, walaupun dia masih belum sadar, dan lain sebagainya, kita mulai cerita dan lain sebagainya. Nah, kemudian disiplin. Kalau dari kecil, kalau kita kecil nggak apa-apa lah, nggak usah disiplin. Kalau dari kecil mereka udah nggak disiplin, waktu gede baru mau didisiplinkan akan sangat susah, ya kan? Jadi disiplin bisa mulai dari hal-hal yang kecil, apa saja, ya kan? Jadi kita bisa ngomong sama mereka agar supaya banyak contoh, ya kan? Banyak contoh. Disiplin dalam makanan misalnya, ya kan, disiplin tempat tidur dan sebagainya. Bisa nggak sih kita dari kecil agar supaya didik anak kita makan jangan dibuang? Susah kalau kita nggak pernah cerita. Karena itu kita harus bawakan dengan cerita, ya kan. Nah, jadi setiap nasi yang terbuang itu adalah usaha petani bagaimana dan sebagainya, kasihan ya petani dan sebagainya. Jadi cerita yang kita sampaikan pada mereka ada unsur kasihnya. Jadi anak-anak di bawah 6 tahun paling bagus kita mendidik mereka lewat storytelling, lewat cerita, ya, bukan lewat rumus dan lain sebagainya, lewat hafalan, tidak, lewat cerita. Nah, kemudian misalnya kita mau melatih mereka soal keberanian, ya, kita sebagai orang tua kita selalu harus ingat
kita selalu harus ingat, jangan cari jalan pintas. Banyak orang tua karena mau cari jalan pintas, maka mereka takut-takutin anaknya. Ya, beginilah, begitulah, karena dia mau cari jalan pintas. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak bukan ketakutan. Yang dibutuhkan oleh setiap anak itu adalah benih keberanian yang ada dalam diri mereka itu harus ditumbuh kembangkan. Pengalaman saya waktu anak saya masih kecil, waktu saya tugas di Medan, saya ingat, saya sama Victor. Ya, saya udah lihat toko buku Gramedia, pintu masuk sama pintu keluarnya dari sini. Kemudian saya bawa dia pergi ke toko buku Gramedia. Saya bilang, Victor mau baca komik ya? Iya. Oke. Victor, saya tahu komiknya ada di mana, posisinya? Iya. Oke, kita janjian ya. Nanti jamnya sampai di sini, Papa jemput kamu lagi. Sekarang kamu jalan sendiri, baca sendiri. Pokoknya saya kasih dia waktu 30 menit kemudian kita akan jumpa di sini. Bye. Dia masuk, saya pura-pura pergi. Dalam pikiran anak saya, papanya pergi, dia sendiri yang masuk sana. Nah, dengan kebiasaan seperti ini, melatih keberanian diri. Tapi saya sesungguhnya apa saya tinggal pergi seperti itu? Enggak. Begitu dia udah berbalik, saya balik lagi, saya lihat dia, benar nggak? Dia jalan terus menuju ke tempat seperti itu. Dan saya lihat, oh ya benar. Dan dia ambil komik, dia duduk di sana, dia baca sendiri. Nah, dia mulai baca sendiri, dan dia baca sendiri. Setelah itu apakah saya pergi shopping dan sebagainya? Tidak. Semua itu tidak ada jalan pintas. Saya harus duduk agak jauh dari pintu toko buku Gramedia, dan saya duduk di sana mengawasin jangan sampai anak saya siapa tahu keluar cari papanya nggak ada, terus malah ketemu papa orang lain, itu kan bahaya. Ya, jadi kita harus bukan mengorbankan waktu, salah. Kita harus menginvestasikan waktu kita untuk anak yang kita sayangi. Saya tunggu. Setelah 30 menit kemudian, barulah saya lihat, oh anak saya udah keluar, baru saya seolah-olah baru datang, halo, Victor, yuk jemput. Hal-hal yang kecil, tapi tanpa disadari keberaniannya, benih-benih keberaniannya bertumbuh. Baca buku gratis bisa melatih anak kita. Untung kan? Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan lain lagi. Waktu kita makan ya di restoran dan sebagainya, selesai makan bagaimana? Selesai makan pada umumnya orang tua langsung bayar. Nah, kalau kita punya fokus mau melihat anak kita berkembang, kita pasti melihat dalam kesempatan apapun kita bisa gunakan ya untuk melatih dia. Jadi bukan hanya pelatihan 2 hari untuk keberanian anak, enggak, sesungguhnya di mana-mana kita bisa melatih anak kita. Nah, habis makan biasanya kebiasaan yang kita buat untuk keluarga kita adalah anak kita yang bayar. Loh, anak kita bayar? Iya, dia harus pergi cari banyak. Mbak, meja 8 sudah selesai. Berapa tagihannya, berapa bonnya? Oh, paling-paling resikonya apa? Resiko anak kita dicubit-cubit sedikit aja. Oh, anak pintar dan sebagainya. Ya kan ya? Tapi dengan cara seperti itu sesungguhnya kita sudah melatih keberanian anak kita. Dan kita juga melatih interpersonal intelligence. Jadi dia dengan orang lain, dia berani. Jadi Bapak bayangkan, Bapak Ibu sekalian, jadi sambil makan, orang bayarnya juga 80.000, kita juga bayar 80.000, tapi mereka tidak punya kesempatan melatih anaknya, kita punya kesempatan sudah bayar 80.000, bisa melatih anak kita. Jadi makannya gratis 80.000 untuk melatih keberanian anak kita. Jadi keberanian anak kita itu harus terus-menerus kita kembangkan. Dan begitu ada kesempatan, kita bisa ngomong, wah kamu tuh berani ya, Victor ya, atau Elizabeth, atau Yosef, karena itu 3-nya anak saya. Jadi selalu ceritakan pada mereka, setelah mereka lakukan, dan kita emphasize, kita istilahnya kita masukkan ke dalam diri mereka, sehingga mereka punya, oh ya, aku berani. Dan hal-hal kecil tersebut akhirnya terakumulasi. Itu jadi modal mereka. Hal yang sebaliknya tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya katakan kalau kita takut-takutin mereka. Nah, kemudian hal yang lain lagi, kita harus biasakan, buat kebiasaan agar supaya anak kita mereka bisa mandiri. Kadang-kadang kalau ditanya orang tua lebih suka anaknya mandiri atau
tergantung pada orang tua, harus mandiri dong. Tapi kenyataan yang ada, banyak orang tua lebih senang anaknya tergantung pada mereka, ya kan? Jadi kalau kita mau mendidik anak kita mandiri, siap nggak kita sebagai orang tua melihat anak kita bisa hidup mandiri? Hidup mandiri artinya nanti dia itu nggak tergantung pada kita loh. Banyak orang tua maunya anak itu tergantung pada kita, walaupun dia udah usia 20, udah dewasa berkeluarga, masih mau tergantung pada orang tua. No, kita harus melatih mereka dari usia dini. Sering terjadi, saya selalu ingat anak saya, misalnya suatu saat Elizabeth datang, bahwa Pak, Mei nggak bisa buka ini. Saya akan tanya. Jadi sahabat Sempoasit, kita mengasihi anak kita. Jadi kita bukan harus langsung, masa kayak gini aja nggak bisa sih, gampang kayak gini. Heran lo anak nggak bisa. Lah, berarti kita memberikan sesuatu yang negatif, bukan yang positif. Nah, kalau waktu anak saya datang, misalnya Elizabeth, Pak, nggak bisa buka ini Pak, atau tolong bukakan ini. Waktu dia bilang nggak bisa, saya akan tanya. Jadi sebagai orang tua, kita harus peka, kita punya pendengaran, ya kan? Apa? Nggak bisa Pak? Apa? Biasanya 2 kali, 3 kali saya ulangin, apa, dia langsung akan berubah. Pak, Mei, panggilan dia, Mei belum bisa membuka. Nah, begitu dia ngomong belum bisa membuka, saya bilang oke, gini cara membukanya. Kalau dia mengatakan tidak bisa membuka, sahabat Sempoasit, para orang tua, jangan sampai anak kita mengatakan tidak bisa, terus kita buka. Tidak bisa kita buka. Tidak bisa artinya di otaknya mereka sudah punya satu pandangan bahwa dia tidak bisa. Beda nggak sih? Tidak bisa dengan belum bisa. Beda dong. Belum bisa berarti suatu saat mereka akan bisa. Kalau tidak bisa, mereka sudah diputusin bahwa mereka tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam mendidik anak kita perlu mengumpulkan, mengkoleksi kata-kata. Apa yang enak didengar, apa yang manis, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut motivasi, hal-hal yang bisa mengembangkan diri anak kita, katakanlah itu. Jadi para sahabat Sempoasit selalu mulai mengoleksi dan mulai introspeksi, apakah kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata puji-pujian, adalah kata-kata yang bisa membantu anak kita untuk berkembang, untuk bertumbuh. Apa yang mau kita tumbuhkan dalam diri anak kita dalam usia golden age tersebut? Kejujuran lah, iman lah, keberanian lah, percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, itu harus bisa kita bentuk mereka dengan kata-kata yang tepat. Dan kita bisa pilih cerita-cerita yang memotivasi mereka, yang bisa membantu mereka menumbuhkan benih-benih yang ingin kita kembangkan dalam diri anak kita. Jadi waktu anak usia golden age seperti itu, kita bisa libatkan mereka, ya. Kayak kemarin anak saya juga mengatakan, Pak dia loh, anak itu ternyata waktu sampai usia berapa tahun dia tuh nggak ngerti ini, nggak ngerti apa dan sebagainya. Jadi kalau kita beli, kasih dia pakaian yang harga 20.000 sama 2 juta, dia nggak ngerti. Memang iya, anak kecil emangnya bisa tahu, ya kan? Beli pakaian yang mahal-mahal sama pakaian yang seadanya, emangnya bisa tahu. Karena itu saya ingat dari kecil selalu saya kasih, biasakan mereka kata-kata gengsi versus fungsi. Gengsi versus fungsi. Jadi anak kita dari usia kecil kita udah tanamkan pada mereka, yang mereka harus fokuskan adalah fungsinya. Ya kan? Banyak orang yang lebih fokus pada gengsinya, harganya, mahalnya, dan lain sebagainya. Jadi para sahabat Sempoasit, intisari seperti itu yang harus kita latih pada anak kita. Dan mereka juga harus punya, walaupun kecil, nanti saya katakan goal setting, ya kan? Atau punya target dan sebagainya. Misalnya, nanti di bab berikutnya saya akan bahas. Misalnya mereka, Pak mau beli ini, ya
Uangnya ada nggak? Belum ada. Kumpulin dong. Nah, mereka udah punya target. Oh, mau ini, ya kan? Karena harganya seperti ini, maka mereka harus siapkan, menabung, dan lain sebagainya. Jadi melatih anak atau parenting itu adalah hal yang sangat-sangat menarik sekali. Dan ilmu parenting di keluarga sesungguhnya atau tanggung jawab mendidik anak, banyak orang mengatakan, nah itu kan tugasnya bukan bapak-bapak dong, ibu-ibu dong. No, ya. Untuk punya anak yang sukses, kerjasama antara ayah dan ibu itu sangat perlu dan sangat penting sekali. Saya ingat Victor waktu dia kecil, dia pernah kasih saya lihat judul di majalah Intisari. Saya ingat sekali, dia ngomong pada saya waktu itu, tuh loh Pak ada judul, dia sudah bisa baca. Anak yang sukses, anak yang pinter, ya kan, harus ada keterlibatan papanya juga dalam mendidik. Jadi tugas papa-papa harus ada juga dalam mendidik anak kita, terutama waktu mereka masih kecil. Jadi kita jangan semuanya kita serahkan pada istri kita, tanggung jawab mereka dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah poin-poin yang harus mereka miliki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para sahabat Sempuasih, karena usaha saya dari kecil, yang saya jalankan usaha saya itu adalah usaha yang menurut saya ada kaitannya sama perkembangan anak saya. Tadi kita katakan bahwa waktu mereka usia 5 tahun, maksimum sampai usia 8 tahun, perkembangan otak mereka terbentuk dengan baik dan kita harus mulai mengisi. Nah, kalau istilah ilmiahnya, setelah mereka berkembang, selnya semua berkembang, maka mereka mulai akan wiring. Jadi antar sel otak tersebut mereka akan tersambung satu dengan lainnya. Karena jumlah sel banyak, kalau tidak terwire dengan baik, tidak tersambung dengan baik, maka fungsinya, potensinya hanya ada di sana, tapi tidak bisa digunakan. Ya, tidak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu kita mengetahui ada masa golden age. Nah, di masa golden age seperti itulah, kalau kita mengetahui, itu saat yang paling bagus kita ajak anak kita bermain dan mengembangkan diri mereka. Jadi anak kita punya otak, waktu dia dengar cerita ya dengan auditori seperti itu, wah kita bisa cerita sama dia. Suatu hari ya, jadi anak itu suka dengan cerita. Sesungguhnya bukan anak saja, orang dewasa juga suka dengar cerita. Iya kan ya? Kayak seperti sekarang ini, saya cerita, Anda mendengar. Nah, ya, memang setiap orang suka mendengar cerita. Jadi misalnya anak itu kita cerita sama dia. Suatu hari si raja hutan sedang berjalan, ya kan? Tiba-tiba ketemu seekor kancil. Kancil, istilah kancil itu adalah binatang yang banyak akalnya, yang cerdik, orang Padang bilang cadia, ya kan ya? Nah, waktu dia mau dimakan, terus kancil bilang, "Hei harimau," ya kan? "Kamu hari ini bukan raja hutan lagi," dan lain sebagainya. Nah, waktu cerita, nah kita bisa melibatkan anak kita. Ya, anak kita sekarang, oh kamu yang jadi harimau, terus dia jalan, dia gerak. Jadi setelah dia dengar, dia bisa kinestetik, ya kan? Kemudian tiba-tiba kamu melihat ada kancil, apa yang kamu lakukan? Wah, aku langsung akan teriak, "Wow!" Jadi anak-anak bisa kita libatkan dalam setiap pengembangan diri dia. Nah, lewat cerita seperti itu. Nah, dan lain sebagainya, akhirnya misalnya kita bisa bilang banyak akal. Jadi akhirnya kancil bilang, "Kalau kamu masih raja hutan boleh makan saya, tapi kalau kamu bukan raja hutan tidak boleh makan saya. Saya yang raja hutan." Bagaimana buktinya? Buktinya yuk kita jalan sama-sama. Lihat binatang-binatang pada lari nggak? Yuk kita jalan sama-sama. Kancil jalan depan, harimau di belakang. Ketemu dengan kelincinya lari. Ketemu dengan binatang ini semua lari. Terus saya bilang, "Ya kan? Aku sekarang raja kan? Kamu nggak pernah makan saya. Dadah." Dia pergi. Padahal mereka lari bukan kancil, tapi karena harimaunya. Artinya si kancil dalam situasi seperti itu dia punya akal. Ceritanya seperti itu. Nah, sahabat Sempuasih, banyak akal artinya sel otaknya banyak tersambung. Yang itu yang disebut secara bahasa ilmiahnya itu wiring, brain wiring. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, brain wiring adalah basic for all learning. Ya, jadi kalau
sel dendrit otak anak-anak kita semua sudah punya cabang-cabang yang sangat banyak sekali, itu triliunan ya. Kalau yang buku menuliskan bisa 100 triliun sambungan seperti itu terjadi. Nah, dengan terjadi itu semuanya, maka mereka punya dasar basic untuk belajar apapun. Nah, disinilah Sempoa muncul, sahabat Sempoasip. Dengan Sempoa tersebut, anak kita bisa kita latih merangsang lewat saraf-saraf tangan, mata, dan koordinasi otak kiri, otak kanan. Dan dalam Sempoa, sekali lagi bukan matematika, karena anak masih kecil nggak perlu matematika. Kognitif itu hanya dibutuhkan waktu mereka menuju usia 9, 10, dan seterusnya. Tapi di bawah itu, mereka bisa belajar bagaimana how to wire the brain cell. Ya, jadi lewat alat-alat seperti itu, nah, mereka mulai diaktifkan otak kiri, otak kanan, dan antara dendrit otaknya itu bisa dikembangkan semuanya. Ya kan ya? Nah, dengan cara seperti itulah maka mereka akan punya banyak solusi-solusi. Dan dengan brain gym, kita juga ada brain gym. Brain gym itu juga bagaimana mengwayat, bagaimana juga mengkombinasikan, mengoptimalkan 3 dimensi otak. Ya kan, jadi semuanya itu tersalurkan, terhubungkan dengan baik sehingga memberikan pada anak kita dasar yang bagus untuk menuju dewasa. Ya, jadi menuju dewasa. Jadi waktu mereka masih seperti itu yang dilakukan. Nah, kemudian dengan cerita, Anda lihat nanti kalau Anda yang anaknya belum pernah berlatih atau dilatih di Sempoasip, bawa anak Anda atau Anda datang ke jaringan Sempoasip, Anda lihat waktu mereka menceritakan, atau bahkan Anda bisa mengunjungi IG kita di sempoasip.id. Di sana ada cerita, misalnya ini sama ini, orang bilang matematika. Selalu saya katakan bahwa itu angka-angka, tapi bukan matematika, tapi angka-angka seperti itu yang kita buat cerita. Oh, ada kucing sama harimau, besar takut mana? Oh, kucing saya nggak takut, bisa begini, bisa begitu. Jadi di Sempoa kita banyak melatih imagination atau mental arithmetic. Jadi kemampuan berimajinasinya agar supaya sel otaknya bisa tersambung dengan baik sangat dikembangkan di metode Sempoasip. Kemudian keberanian dengan anak yang ada di Sempoasip, mereka yuk, missnya akan ngajarin mereka, yuk maju ke depan, yuk menaikkan semuanya ini dan sebagainya. Tanpa disadari, anak-anak kita dilatih secara subconscious. Jadi mendidik anak tidak hanya selalu dengan sadar, tapi kita juga bisa mendidik mereka tanpa mereka sadari. Kemudian anak kita karena penguasaannya begitu bagus, maka percaya diri mereka ada. Ya kan? Jadi dengan ada percaya diri, ya sudah tentu seperti saya tadi yang saya katakan, makan di restoran lah, bisa ke Gramedia lah, bisa dan sebagainya. Tapi di lembaga Sempoasip kita juga terus-menerus melatih mereka. Mereka berani angkat tangan, mereka berani berbicara dan sebagainya. Jadi sekali lagi benar-benar saya lihat konsep yang ada di Sempoasip, kita melatih semua dasar-dasar yang dibutuhkan oleh anak. Nah, kemudian anak juga kita sering suruh mereka misalnya mengerjakan, mereka berani demo Sempoa, mereka bisa ikut lomba dan lain sebagainya, sehingga dengan cara seperti ini kemampuan keberanian diri mereka akan berkembang. Disiplin diri mereka sangat ada. Di Sempoa itu kita mengajari mereka disiplin demi disiplin. Bagaimana cara mereka mengerti alat Sempoa itu harus dipegang. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ya alat Sempoa ya sudah, mau pegang pakai tangan kanan, mau pakai tangan kiri, mau jari telunjuk, mau apa? No. Di Sempoasip kita melatih mereka harus dengan cara seperti ini. Istilahnya kita disiplin Sempoa. Jadi poin-poin yang tadi saya sebutkan dalam masa anak-anak kita golden age seperti itu, yang akan menjadi basic bagi mereka untuk menuju sukses di usia dewasa, semua itu kita kembangkan. Oleh karena itu, selalu saya katakan pada setiap orang tua bahwa Sempoa adalah pelatihan potensi otak anak. Sempoa kita ada melatih disiplin, kita adalah pelatih keberanian, kita ada melatih percaya diri, dan kita melatih goal setting, kapan ada lomba, kapan ada ini, kapan ada itu. Jadi semua adalah poin-poin yang oleh tim kita masukkan ke dalam tanpa disadari oleh anak-anak kita.
Orang lain hanya mengatakan semua itu matematika. No, matematika boleh dipelajarin waktu mereka usia 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah dasarnya mereka harus belajar dengan sangat baik sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian bab kedua yang mau saya sampaikan, hari ini saya akan sharingkan 3 bab. Bab kedua saya mau sharingkan adalah love is the greatest motivation. Jadi cinta adalah motivasi yang terbaik. Jadi hampir setiap anak Bapak Ibu sekalian, mereka dalam hati mereka ingin agar supaya mereka bisa membanggakan orang tuanya. Hampir setiap anak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di bab 2 nanti di dalam buku ini saya ada tuliskan satu contoh yang sangat bagus sekali, yaitu penyanyi Stevie Wonder. Mungkin sekarang banyak yang nggak tahu Stevie Wonder, tapi zaman saya penyanyi top tahun 1980 itu Stevie Wonder. Dia adalah penyanyi yang bukan dari keluarga orang kaya, tidak bisa melihat, serba kekurangan. Bahkan waktu kecil dia sering mendengar karena dia buta, orang datang ke keluarganya terus akan ngomong sama mamanya, terus waktu pulang mamanya suka menangis. Dan dalam hati kecil si Stevie Wonder itu dia mengatakan, dalam hatinya dia berjanji, Mama, suatu saat waktu saya dewasa, saya tidak akan menjadi beban bagi Mama. Saya akan memberikan kebanggaan pada Mama. Dalam multiple intelligence itu disebut intrapersonal intelligence. Jadi dalam dirinya Stevie Wonder, dia ada kasih yang melingkupi hatinya sehingga dia ingin memberi yang terbaik pada mamanya. Tapi dia belum bisa tahu harus apa dan sebagainya. Akhirnya salah satu bakat yang dia miliki adalah musical intelligence. Nah, jadi multiple intelligence itu kalau kita melihat seseorang yang berhasil, kita bisa menganalisa dia nggak mungkin berhasil karena satu intelligence. Jadi dikombinasikan. Jadi dia sudah punya intrapersonal intelligence, terus dia belajar musik dengan baik, dan dia juga baik terhadap orang lain, intrapersonal baik, akhirnya dia bisa bertemu dan sebagainya. Dan lagu yang sangat terkenal yang membuat dia populer di seluruh dunia adalah I Just Call to Say I Love You. Jadi saya ada love yang ada di sana, ya kan? Jadi benar-benarlah kasih yang memenuhi hatinya itu akhirnya membawa si Stevie Wonder yang miskin, kebetulan hitam, kebetulan bukan orang kaya, tapi akhirnya bisa berhasil dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, percaya deh bahwa setiap anak kita, mereka punya keinginan membuat orang tuanya sukses, orang tuanya bangga dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang ada dalam buklet yang saya sharingkan di sini. Kemudian mendidik anak itu ilmu pengetahuan dan juga seninya. Ya, ada seninya. Kalau anak kita yang tadi saya katakan, kita harus membentuk mereka saat mereka masih dalam usia dini. Pernah pasti kita alami waktu anak kita ingin sesuatu, kalau dia nggak mendapatkan, apa yang terjadi? Ada kemungkinan dia menangis, ada kemungkinan dia marah-marah, merajuk dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu anak yang keinginannya, kehendaknya tidak bisa langsung dipenuhi? Apakah dengan menangis? Kalau dia minta beli ini, dia menangis, Anda belikan. Kalau Anda belikan sekali, apakah Anda selesai? No. Ada kedua kali, ada ketiga kali, ada keempat kali, dan seterusnya. Sehingga kebiasaan jelek akan terbentuk, kebiasaan jelek akan membekas dalam diri anak kita. Saya pernah ngalamin. Ya, jadi suatu saat waktu kita pergi ke mall, tiba-tiba anak saya mau beli sesuatu. Saya bilang, enggak. Bukan berarti enggak ada uang. Saya enggak. Mau, enggak. Sering terjadi pasti. Pengalaman ini orang tua pasti sering terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nangis di mall. Dia guling-guling di lantai. Nangis bukan dengan pelannya, dengan kencengnya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia mencari perhatian, dan sesungguhnya sambil menangis dia juga sambil melihat orang tuanya ada di sana. Enggak. Coba waktu dia menangis terus kita lari, dia pasti berdiri juga kan? Tapi dia tahu ada papa mamanya ada di sana, dan dia tahu papa mamanya bisa malu, ya kan?
Sehingga karena merasa malu, kemungkinan papa mamanya akan memberikan apa yang dia inginkan. Jadi anak kita itu hebat, luar biasa, ya kan? Nah, kita sebagai orang tua harus juga bisa tahu caranya. Istilah orang, anak 3 tahun bisa menjajah kita loh, istilah orang lain, ya kan? Jadi waktu dia seperti itu, apa yang terjadi? Saat itu juga parenting kan seni dan pengetahuan. Nah, seninya begitu saya lihat kondisi seperti itu, saya langsung saat itu, halo om, tante lihat ada anak lucu loh, ada topeng monyet, ya kan? Dia guling-guling, dia nangis-nangis. Saya berpikir kalau nggak saya malu, lu yang malu. Ya tinggal tahan siapa yang merasa lebih malu. Begitu saya ngomong, wah anak saya yang nangis mungkin dia berpikir, gila, papa kok malah nggak merasa malu ya. Kita yang nangis yang merasa malu, akhirnya dia diam. Sudah, ya kan? Karena dilihat, papanya panggil orang lain lihat dia ya kan? Jadi bukannya menghindari orang lain melihat, tapi malah menantang agar supaya melihat. Akhirnya dia diam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat, banyak sekali orang tua salah menggunakan kesempatan. Nah, waktu dia sudah diam, apa yang harus kita lakukan? Nanti saya akan sharingkan. Kedua, nah, dia bisa nangis atau dia bisa marah-marah, tendang sana, merajuk, pukul sana, pukul sini, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa peluk mereka karena kita kuat, kita bisa peluk mereka. Ya, jadi banyak pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman orang lain dari pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi anak yang seperti itu, nah kita angkat mereka kencang-kencang, pegang mereka erat-erat sekuat tenaga sampai mereka tidak bisa bergerak. Tapi saat yang bersama kita bisa bicara sama dia dengan suara yang tidak kuat, dengan suara yang penuh kasih sayang. Ya kan? At least dia tahu itu salah. Cukup. Seperti tadi, waktu anak saya nangis-nangis, guling-guling seperti itu, setelah saya panggil orang lihat, dia tahu itu salah. Dia nggak dapat, that's all. Tapi kita jangan langsung saat anak kita masih emosinya seperti itu, waktu masih otaknya adalah batang otaknya bekerja, ya reptilian brain, fight or flight, lawan atau lari. Dia belum bisa berpikir dan dia masih penuh emosi, kita ngomong apapun gak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah berlalu waktu, ya kan, orang mengatakan bahwa waktu adalah penyembuh yang paling baik. Wah, romantis ya. Jadi setelah 30 menit atau setelah 1 jam, nah saat itulah kita bisa ngomong sama dia. Ya, kita bisa tepuk dia, kita ngomong sama dia, ya kan, bukannya Bapak nggak mau beliin, ya kan, tapi harusnya kita punya perencanaan dong, begini. Nah, saat itulah waktu emosinya sudah tidak menguasai logikanya dia, waktu otak reptilian brain-nya sudah merasa aman, merasa tenang, merasa diterima. Saat itulah kita baru bisa berbicara sama dia dengan baik. Jadi sahabat Sempuasih, para orang tua yang budiman, itu adalah kiat-kiat yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian di preview saya kemarin hari Jumat, saya juga mengatakan, perlu nggak sih anak SD kita kasih uang jajan? Kalau perlu, berapa besar dan kapan bisa kita berikan pada anak kita? Ya, kapan bisa kita berikan pada anak kita? Pengalaman pribadi saya. Suatu saat anak saya kecil-kecil, suatu saat waktu itu mama saya tinggal di Singapura, kita pergi ke Singapura, terus sama neneknya, semua anak saya 3 orang, 1 orang dapat $10. Kalau di Singapura kan rumahnya tinggi, vertikal ke atas. Kemudian setelah mereka main-main sebentar saja dia turun ke bawah. Elizabeth, anak saya yang nomor 2, wah dia beli permen lah, beli ini lah. Setelah dia beli, dia belum beli itu dia. Setelah dia beli, dia bisa kasih keponakan yang lain, kasih dan sebagainya. Singkat cerita, dia bilang, tuh di Singapura murah-murah loh. Ya kan beli ini cuma 0, sekian, beli ini cuma 1 ini. Di Indonesia kan sekali beli kan 1.000 lebih, 5.000 dan sebagainya. Terus kakaknya pokoknya bilang, kamu tahu nggak Mei, itu 10 itu sama dengan, waktu itu harga Indonesia itu sama dengan 50.000 lebih loh, karena 1:50. Nah, kalau anak kita dari kecil dia nggak ngerti soal uang, akhirnya dia berpikir, ya mulainya 1, kalau Indonesia mana ada yang 1, ada 5.000, ya kan? Padahal 1-nya sana sama dengan 5.000 yang di sini. Jadi soal keuangan kita perlu mulai mengajari anak kita. Cerita soal uang jajan, ya soal uang jajan.
Dan saya akan kasih bonus lagi cerita waktu kita bawa anak jalan-jalan ke Jogja. Jadi uang jajan, istri saya memberikan pada anak saya SD uang jajan, ya. Misalnya biar gampang aja hitungannya sekarang, karena sekarang udah 23 tahun, ya. Anak saya yang paling besar tuh sekarang udah usia 28 tahun dan sudah punya anak lagi, ya kan ya. Yang nomor 2 juga sudah berkeluarga dan sedang hamil. Tinggal bungsu saja yang masih sama kita. Jadi waktu anak saya yang paling besar tersebut, waktu dia SD, tiba-tiba sekali lagi teaching with love. Kita harus mendidik mereka dengan kasih sayang dan latih mereka agar supaya bisa mengerti. So, saya panggil, saya bilang, Victor, Mama kasih Victor satu uang jajan berapa sih? Biar gampang hitungannya ya. 10.000. Oh, satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak sekolah, 50.000. 50.000, bagus, ya bagus. Mulai minggu depan, saya bilang, mulai minggu depan, Papa kasih kamu dan Papa kasih lebih. Berapa, Pak? Bukan 50.000. Papa langsung kasih kamu 100.000 aja. Hah? 100.000? Iya. Dan mulai minggu depan saya kasih dia 100.000. Dan saya kasihnya sekaligus langsung kasih 100.000. Tapi saya bilang, tapi kita ada perjanjiannya ya. Senin Papa kasih 100.000, Victor mau belanja apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terserah. Yang penting Victor catat belanjanya apa. Nanti pada akhir minggu kasih lihat ke Papa, kamu belanja apa, sisa uangnya ada berapa dari 100.000. Untuk apa Pak? Dia tanya. Enggak, biar Papa bisa tahu. Kalau misalnya kamu belanjanya 20.000, uang kamu sisanya berapa? 80.000. Oh, anak sempoa, dia kan sempoa, Victor dari kecil. Oke, kalau 80.000 artinya Papa akan kasih kamu another 80.000. Jadi uang Victor 160.000 dong. Iya. Minggu depan Victor catat lagi. Belinya apa saja jajannya. Ternyata misalnya, Victor cuma belanja 10.000. Uang Victor ada berapa? Ada 150.000. Papa akan kasih kamu 150.000. Jadi Papa akan doubling seperti itu. Wah, dia berpikir keren juga ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Biasanya 50.000 dia bisa habisin. Karena sekarang saya doubling 100.000, tapi pakai sedikit aturan seperti itu, saya bisa melatih dia itu melihat, ya, ternyata minggu berikutnya lagi dia datang, Pak, ini ada 100.000, belanja nggak kamu? Enggak. Terus aku bawa makanan semua dari rumah. Waduh, saya pikir anak saya pinter ya. Langsung saya harus kasih dia, sekarang dia punya 200.000. Nah, kalau minggu depan dia nggak belanja lagi, saya harus kasih dia 400.000. Kalau dia nggak belanja lagi, saya harus kasih dia 800.000. Wah, habis uang saya, gaji saya mana bisa tutup seperti itu. Nah, ternyata dengan konsep sedikit saja yang kita modify, anak kita bisa mengerti uang, bisa menghargai, dan bisa membuat planning, dan dia bisa bawa makanan sehat, dan sebagainya. Begitu saya ngomong, begitu tembus uang 500.000, saya bilang sisanya kita tabung, kita mulai dari 100.000 lagi. Kalau enggak, 500.000 minggu depan jadi 1 juta, jadi 2 juta, 4 juta, waduh habis sekali kan. Nah, jadi itu yang uang jajan yang bisa kita berikan pada anak kita, dan kita didik, dan kita latih, dan kita kasih tahu sama dia caranya seperti apa. Nah, kemudian yang soal pengalaman dengan uang, yang terakhir adalah waktu saya sama keluarga liburan ke Jogja sekian tahun yang lalu, waktu anak juga masih kecil, saya malamnya sampai di sana di hotel, langsung saya panggil, yuk 3 anak nih Papa lah, kalian mau beli oleh-oleh nggak? Oh mau. Nah biasanya anak-anak punya kuasa penunjukan, mau beli ini, papanya beliin. Nah tapi waktu liburan sekali itu saya mengatakan enggak, kita harus mendidik anak kita, ya kan? Kita ngomong sama mereka. Kemudian saya waktu itu singkatnya, ya udah kalau kalian mau beli oleh-oleh nggak apa-apa. Nih Papa kasihkan misalnya. Nah yang paling besar kasih 500, yang nomor 2 juga sama, yang nomor 3 juga sama. Masing-masing pegang. Ya yang kecil belum sekolah, pegang uang 500.000. Mau beli apa? Terserah kalian. Nggak usah tanya Papa, nggak usah tanya Mama. Kalian bebas mau beli apa aja boleh. Apa yang terjadi? Begitu sudah terima uang 500.000, si bungsu pasti apa? Langsung datang ke mamanya, Ma, titip. Kenapa? Karena 500.000 mau taruh di mana? Kalau hilang bagaimana dan sebagainya, ya kan? Kan uang besar. Contohnya angkanya seperti itu. Saya bilang sama dia, Mama, bank
Enggak, bukan. Kamu harus simpan sendiri. Para sahabat Sempoasik, kita harus melatih anak kita mengerti dan punya keberanian, ya kan? Jadi dari kecil jangan kita takut-takutin mereka, cari uang susah, terus uang 500.000 itu banyak, jangan sampai hilang ya, jangan sampai ini, jangan sampai itu, takutin anak kita terus. Enggak, kita ngomong sama mereka, kamu bisa jaga, bisa keep. Yang saya senang adalah besoknya waktu kita pergi mau belanja, mau beli kaos ini, mau beli oleh ini, anak kita ternyata mereka bisa nawar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Sempoasik, ilmu parenting itu sangat menarik sekali kalau kita memang punya hati memperhatikan anak kita. Dengan kita memperhatikan anak kita bisa melihat bahwa anak kita itu luar biasa, ya. Anak kita bisa luar biasa. Kalau anak dari kecil tidak terlatih hal seperti ini, nanti mereka tumbuh besar, mereka menjadi orang besar, orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ya, ribut lah, banting meja lah, naik di meja lah, ya kan, sering kita lihat kan ya. Oh, bukannya musyawarah untuk mufakat, tapi malah ribut-ribut. Nah, kalau cerita musyawarah untuk mufakat, cerita yang terakhir, anak saya suatu saat, karena waktu itu istri saya, Santi, dia harus banyak memberikan pelatihan di seluruh Indonesia. Suatu malam, saya sama 3 anak saya pergi ke mall. Waktu itu kita beli kaset, belum ada CD. Anak saya yang paling besar, dia mau kaset ini, yang nomor 2 mau kaset ini, yang paling kecil saya mau kaset ini. Padahal dia juga mengerti kaset itu apa, karena pokoknya cicinya beli, dia juga mau beli. Akhirnya satu orang pegang satu. Waktu itu 25.000, saya punya uang. Kalau saya beli satu orang, berarti saya mengajari mereka untuk mementingkan diri sendiri. Saya mengatakan, no, Papa, bagus, hari ini kita beli kaset. Yes, Pak. Tapi satu orang satu, Papa akan beli satu. Kali bertiga. Lah, beli satu, Pak? Iya. Beli yang mana? Papa nggak tahu. Ya sudah, kalian putusin aja. Apa yang terjadi? Masing-masing pegang satu, mereka jalan ke sana. Ternyata anak kecil seperti itu, mereka bisa musyawarah untuk mufakat. Akhirnya mereka diskusi, akhirnya tiga-tiganya mereka letakkan, terus mereka bertiga jalan cari kaset. Toh mereka juga nggak ngerti sesungguhnya kok. Akhirnya mereka putusin ambil satu kaset anak-anak, terus cari. Pak, udah dapat Pak. Akhirnya harusnya beli 3, tapi nggak mendidik anak. Akhirnya saya beli 1, tapi bisa mendidik mereka musyawarah untuk mufakat dan saling bekerja sama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ilmu parenting adalah ilmu yang never ending. Kita bisa terus-menerus belajar dan lain sebagainya. Ya, hari ini belum bisa diselesaikan semua topik yang ada di sini. Sabtu depan kita akan tayang lagi, akan IG live lagi. Kita akan cerita tentang bagaimana sih anak boleh nggak kita hukum, ya kan? Bagaimana cara kita menghukum mereka dan rahasia-rahasia lain, bagaimana kita sebagai orang tua mengamati mereka, mengembangkan bakat mereka agar supaya kelak kemudian mereka benar-benar sudah dewasa, bisa hidup mandiri. Ya, jadi sahabat Sempoasik, karena waktu kita sudah habis, ya, sudah dikasih tahu bahwa time is out, jadi kita harus selesai. Yang memenangkan 10 buku pada hari ini adalah ada 10 orang yang di sini. Saya bacakan judul di atasnya saja. Yang pertama adalah Ibu dengan akun IG @mams50. Selamat untuk Anda. Kedua, Ibu Swifing Yap. Ketiga, Ibu Theodora Kalista. Keempat, Ibu Karina, akunnya IG @karin133. Keempat, Miss Fitri. Kelima, Ibu Laura Purba. Ketujuh, akun IG aprilia.id. Ke-8, Ibu Elisia. Kenapa nggak ada bapaknya ya? Semua ibu-ibu semua ini. Yang ke-9, ini ada bapak Erik, harusnya bapak. Akun IG @erikkardianto. Nah, akhirnya ada bapak juga. Yang ke-10, Lidesi Layarda. Ini harusnya ibu juga. Akun IG Lidesi Layarda. Jadi 10 orang yang barusan saya baca di sini adalah mereka yang akan yang terpilih dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk mendapatkan 10 buku Teaching with Love. Minggu depan, Sabtu jam 10 pagi kita akan ketemu, kita akan bahas parenting dengan topik yang lain, ada bab-bab lain yang belum diselesaikan. Kita jumpa di Sabtu depan. Salam Sempoasik.